Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh mencabar untuk kita sama-sama tempuhi. Nah, saat ini apabila melihat suasana dunia saat ini guys, banyak negara-negara yang sedang bergolak ya. Dan di situ saya melihat perlunya kekuatan satu-satu negara itu untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, jadi apabila melihat perlunya kekuatan bagi satu-satu negara itu, saya tertarik pada negara Indonesia. Karena di Asia Tenggara ini, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekuatan militer yang cukup luar biasa ya. Posisinya di peringkat Asia Tenggara ini, Indonesia berada ranking yang pertama. Jadi sudah pastinya kekuatan militer Indonesia di peringkat Asia Tenggara memang nomor 1. Jadi ini sudah pastinya Indonesia betul-betul serius ya mempertahankan negaranya karena Indonesia mempunyai populasi yang cukup ramai. Nomor 4 paling ramai penduduknya adalah Indonesia, hampir 300 juta jiwa. So, di sini dikatakan SIPRI 2024 Indonesia memborong 153 unit rudal Hisar O dan Hisar U Turki. Kalau menyebut tentang Turki, pastinya rudal ini merupakan rudal yang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi seperti apa rudal yang diborong ataupun dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2024 ini? Kita semak di dalam klip video ini. Jom. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ada yang tidur tak enak, makan tak enak, tidur tak sleeping. Kiu. Tak deng asal. Jadi laporan terbaru SIPRI ya. SIPRI tahun 2024 ya. Jadi setiap tahunan SIPRI itu melaporkan pembelian alutsista di berbagai negara di seluruh dunia ya. Jadi bukan hanya Indonesia. Semua negara yang akan membeli alutsista itu pasti mampir dalam situsnya SIPRI udah. Pokoknya mereka ini kredibel lah dalam urusan keluar masuknya senjata ya. Jadi yang belum mengenal itu SIPRI ya. Bukan SIPRI ya. Kalau SIPRI, tetangga Mimin ada namanya SUPRI ya. Bukan SIPRI ya. Jadi Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm ya. Jadi Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI ini adalah sebuah lembaga internasional yang bermarkas di Stockholm, Swedia, yang didedikasikan ya untuk meneliti konflik, persenjataan, kontrol senjata, dan pelucutan senjata. Di sebuah negara itu ketambahan senjata diupgrade, di suatu negara tersebut dikurangi senjatanya juga akan diupdate. Seperti itu ya. SIPRI ya. Udah nggak KW-KW ini setiap tahun ngeluncurin data gitu. Nah, data terbaru dari SIPRI tahun 2024, Indonesia membeli 153 air defense ya, sistem pertahanan udara dari Turki ya. Dari Hisar O-nya ada 150, kemudian Hisar U-nya ada 3 baterai, friend. Kalau setiap baterai ada 3 rudal ya, kurang lebih 600 rudal yang siap dibawa oleh Hisar. Jadi sebelum ke SIPRI dulu, Mimin jelaskan terkait Hisar itu adalah air defense atau pertahanan udara buatan Turki ya. Nah, Hisar ini ada 3 varian. Ada Hisar A, Hisar O, dan Hisar U. Kalau Hisar A itu jangkauannya 10 km, tapi Indonesia nggak beli. Hisar O jangkauannya 25 km. Nah, ini yang dibeli Indonesia paling banyak, 25 km ya. Kemudian ada Hisar U jangkauannya 75 km ya. Untuk pertahanan udara, jangan jauh-jauh bos ya. Ini bukan rudal balistik, rudal hypersonic, bukan. Kalau rudal hypersonic memang dibuat untuk jauh semakin bagus. Kalau air defense sistem pertahanan udara semakin jauh nggak maksimal setahu Mimin. Karena kita itu hanya mencegat rudal dari ketinggian ya. Jadi nggak maksimal. Yang maksimal itu ya di bawah 70 km. Kalau lebih dari itu Mimin yakin beleset ya. Karena sulit untuk mencegat kalau terlalu tinggi. Jadi 25 kilo itu sudah jauh banget loh. Kalau ditarik dari bumi ke langit ya. Jauh, beda sama rudal balistik, ICBM itu memang mainnya jauh karena mereka itu diledakkan, bukan untuk mencegat. Seperti itu ya. Ini TOT-nya maksimal gitu, sangat-sangat bagus ya. Ngembangin air defense yang jangkauannya 25 km ya. Dari pendek-pendek dulu ente nggak usah ngomongin Hisar U yang 75 km ya.
Apalagi ngomongkan hypersonic ini ditempeleng itu sama Joe Biden, nggak boleh ya. Joe Biden buat Tomahawk dari tahun 70 aja sampai sekarang kecepatannya masih subsonic, belum bisa masuk supersonic, belum apalagi hypersonic ya. Nomor-nomor ini. Oh iya kah? Nggak boleh. Jadi yang berita-berita dorang mempunyai supersonic itu apa nih? Cerita-cerita rekaan itu ya guys, yang US punya tuh. Jadi ini bikin bulu jembut jempol negara tetangga tentunya ketar-ketir ya kan. Bulu jempolnya akan lebih berdiri ya kan, bukan bulu jembut ya, bukan bulu jempol. Jadi ini dilaporkan oleh SIPRI, maksudnya Indonesia akan membeli 153 air defense atau pertahanan udara dari Turki ya. Jadi yang masuk pasti ditulis seperti CJ-106 unit C-130J Super Hercules sudah ada dirilis, kemudian dilakukan Elisa Rasal sama SIPRI juga dirilis, kemudian pembelian 2 Airbus juga sudah masuk listnya SIPRI, kemudian ada 42 jet tempur Rafale sudah masuk situsnya SIPRI juga ya. Ini sampaikan di sini, nanti kepanjangan durasinya ya. Pokoknya yang ingin sampaikan ini sesuai datanya SIPRI, ente nggak usah bantah itu. Nah, menengok ke belakang, jadi pameran Indo Defense pada tahun 2022 yang berlangsung pada awal November lalu di Indonesia mencatat momen tersendiri dalam jagat sistem senjata artileri pertahanan udara Arhanud. Pasalnya lewat kesepakatan bersama Kementerian Pertahanan Indonesia, 2 vendor besar alutsista global berhasil diikat untuk mengembangkan solusi Arhanud yang dirancang khusus untuk kebutuhan Indonesia. Kedua vendor yang dimaksud adalah Roketsan dari Turki dan Excalibur Army dari Ceko ya. Seperti dikutip dari Safun Mafanayis, ini adalah Safun Mafanayis ini adalah akun resmi dari kantor Kementerian Pertahanan Turki lewat TAI ya. Ini akun resmi ya. Safun Mafanayis. Ya itulah pokoknya. Disebutkan bahwa solusi Arhanud yang akan digarap oleh Roketsan dan Excalibur Army adalah Trisula Air Defense System sesuai label yang disematkan sistem Hanud Trisula. Dalam konsepnya menawarkan Hanud berbasis rudal dalam 3 platform, yakni rudal Hanud jarak pendek, rudal Hanud jarak sedang, dan rudal Hanud jarak jauh. Tapi yang dibeli Indonesia sesuai data SIPRI, Indonesia tidak membeli jarak yang pendek, membeli yang jarak sedang dan jarak jauh 25 km tuh. Komponen Trisula Air Defense System terdiri dari Trisula O, Missile System OMS, Trisula O Weapon System OWS, kemudian Trisula O Missile System. Nah, Usut punya Usut. Oh ini dia punya data 150 HISAR O 3. Untuk nama Trisula ini diberikan khusus untuk Indonesia ya. Sementara nama asli dari sistem rudal Hanud ini dari Turki adalah Hisar atau benteng dalam bahasanya ya. Oleh Turki, Hisar didasarkan pada desain rudal Hanud jarak pendek Hisar A, rudal Hanud jarak menengah Hisar O, dan rudal Hanud jarak jauh Hisar U yang dikembangkan oleh Roketsan dan Aselsan sejak tahun 2007 silam. Jadi kurang lebih ada berapa tahun? 2007 sampai 2024. Ada 17 tahun ya. Ini aja yang bangun Turki 17 tahun, Bos ya. Nggak kaleng-kaleng. Dengan rincian 3 jenis rudal Hanud, maka kelak Indonesia akan memiliki sistem Hanud yang rapat dan komplit ya untuk merespons segala jenis ancaman dari udara. Keluarga rudal Trisula nantinya digunakan untuk melindungi pangkalan militer, pelabuhan, fasilitas strategis dari serangan pesawat tempur, serang helikopter, drone bersenjata, juga rudal udara ke darat serta rudal jelajah. Jadi makin banyak sistem Arhanudnya itu makin bagus suatu negara ya. Jadi tidak harus ditempatkan di ibu kota. Betul lah nih, Indonesia dengan Turki saja ya, seperti di kilang minyak, kemudian ditambang, terus kemudian di pabrik hilirisasi kayak nikel, kayak itu harusnya ada loh sistem pertahanan udaranya. Karena itu sebagai, kalau perang itu rata-rata yang dibunuh duluan, yang dihajar duluan itu sumber pasokan keuangan, Bro. Ya seperti itu. Jangan ibu kotanya saja yang dijaga, seperti pelabuhan seperti itu butuh air defense system. Karena kalau nanti perang itu yang dihajar bukan hanya ibu kota, yang dihajar dulu sama musuh itu sumber pendapatan negara, pelabuhannya dibom. Terus pokoknya aset yang mengeluarkan duit, disitulah musuh akan menghajar sampai habis-habisan, sampai negara itu kolap keuangannya dan mengakui kekalahannya. Seperti itu loh. Pandangannya ini luas, Bos ya. Kalau inti belum sampai ilmunya ke sana ya udah diem aja dengerin Mimin. Bercanda. Dan Usut punya Usut. Seperti itu tadi ya pembahasan admin ya seputar data rilis terbaru dari SIPRI ya.
tahun Data 2024 rilis bahwasanya dari Indonesia PT SIPRI. dalam laporan SIPRI membeli 153 unit air defense sistem pertahanan udara atau Arhanud dari Turki. Ada Hisar-O dan Hisar-U. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Bermakna di sini dari segi penambahan alutsista Indonesia itu bertambah lagi 153 unit ya. Ini dari Turki. Bila melihat suasana pergolakan dunia saat ini ya, memang satu-satu negara itu harus mempunyai sistem pertahanan yang kuat ya. Jadi Indonesia bila dikatakan memborong 153 unit rudal ini, memang Indonesia merupakan sebuah negara yang begitu besar dan negara kepulauan. Jadi untuk mempertahankan negaranya, untuk menjaga kedaulatan negaranya, memang berbaloi ya Indonesia membeli rudal seumpama ini untuk mempertahankan daripada ancaman-ancaman negara-negara asing sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, karena saat ini masing-masing negara ya ingin menguasai satu-satu ekonomi. Kalau tidak dapat dikembangkan di negaranya, dia akan menjajah seumpama ekspor import begitu. Yang berlaku baru-baru ini, apa yang berlaku terhadap Indonesia apabila diminta untuk ekspor ini nikel. Jadi itu ekspor paksa namanya. Sehingga kan Pak Jokowi ada mengatakan kalau dulu kerja paksa, sekarang ekspor paksa. Jadi ini merupakan satu tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang bijak apabila memperkuatkan dia punya pertahanan negara. Memang berbaloi kerana Indonesia dari segi perkembangan ekonomi saat ini memang lancar dan menjadi perhatian dunia Indonesia ini sekarang karena dia punya kekuatan sumber daya alam. Lepas itu dari segi dia punya proses hilirisasi saat ini pun sedang berjalan, dan Indonesia adalah negara yang berkembang, bakal menjadi negara maju. Jadi kekuatan-kekuatan seumpama ini Indonesia memang perlu ada, dan Indonesia tidak dinafikan dari segi bagaimana respect negara-negara asing pada Indonesia itu cukup tinggi ya, seperti Turki, lepas tu Rusia merupakan ini negara-negara yang begitu hormat pada Indonesia. Jadi ini akan meningkatkan lagi, saya rasa memang naik peringkat lagi kekuatan militer Indonesia selepas ini di peringkat dunia ya. Sebab kalau di sini 153 unit nih bukan jumlah sedikit, cukup banyak ya. Dan Indonesia memang salah satu negara yang dia punya militer ramai ya, memang ramai. Dia punya cadangan pun berapa ya, 800.000 kalau tidak silap. Ini militer cadangannya. Jadi itulah, kalau di ASEAN nih, Asia Tenggara nih, Indonesia nih sebagai kepala ya, ataupun dia kiranya dari segi kekuatan tuh memang Indonesia yang menguasai. Jadi itulah beruntung negara Indonesia, jumlah penduduk begitu ramai, dari segi keselamatan insya Allah terjamin dengan kepimpinan Pak Prabowo yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dari segi pertahanannya. Beliau merupakan seorang mantan Kopassus. Jadi pengalaman beliau itu dari segi mempertahankan negara itu cukup luar biasa juga. Jadi itu saja untuk kali ini. Memang satu negara yang dari segi dia punya momentum, kekuatan militer, ekonomi, dan juga banyak perkara yang perlu dipertahankan oleh Indonesia. Jadi saat ini apabila memborong 153 unit rudal, ini akan memperkuatkan lagi negara Indonesia. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. So, sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.